sini sebelumnya kami dari Universitas Slamet Riyadi ingin mewawancarai Bapak mengenai tempat usaha Bapak ini. Nah, sini kami ingin bertanya, usaha yang didirikan Bapak ini jenis usaha apa Pak? Ya. Saya bergerak di jenis pengadaan pangan, khususnya di beras, yang selama ini untuk mencukupi kebutuhan di pasar-pasar tradisional. Terus contoh rekrutmen penerimaan karyawannya Bapak biasanya seperti apa Pak? Ya biasa Mas, kita kan di penggilingan padi, di produksi beras, jadi cuma satu mengandalkan tenaganya yang kuat, yang kedua yang komitmen dalam bekerja, siap bertanggung jawab kapan ada kita butuhkan, yang terakhir kejujuran, karena kaitan dengan di perberasan itu banyak hal yang kalau mereka tidak jujur, kebocoran banyak sekali. Contoh yang tidak jujur gimana itu Pak? Sebagai contoh, kita kan nggak mungkin kerja cuma sampai jam 4 pagi, jam 4 sore ya. Kadang sampai melembur sampai selesai lah. Kalau tidak jujur, ada yang jual katul, ada yang jual menir, ada yang jual sak bekas pun, itu kan dia bisa tanpa laporan ke administrasi bisa, karena yang melayani juga dia tanpa sepengetahuan pihak pemilik atau orang kantor. Tapi untuk jam operasionalnya karyawan bekerja itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dan normalnya dari jam 7 sampai jam 4 Mas, tapi karena kebutuhan pasar, kebutuhan karena dengan kaitannya dengan ekspedisi, kita ya sampai selesai. Untuk kisaran per hari itu bisa kirim berapa truk atau? Sesuaikan kapasitas mesin kita, tiap hari rata-rata di 40 sampai 60 ton, tergantung kita bikin berasnya. Itu kalau beras premium ya agak lama, per jamnya cuma paling 3 sampai 4 ton, tapi kalau beras yang medium bisa per jamnya sampai 6 ton. Oh ya, kalau perbedaannya beras medium sama premium gitu gimana Pak? Kalau beras premium itu yang beras sudah utuh, udah butir menirnya udah diturunkan. Kalau yang medium itu yang semuanya asal proses, layak makan. Oh iya. Biasanya buat target pasaran tuh biasanya untuk gimana Pak? Maksudnya contoh nyetornya kayak di warung apa ke mana gitu Pak? Kita tidak ada target khusus, kita sesuai kebutuhan. Jadi untuk kebutuhan beras kan ada yang kelas menengah ke atas, menengah ke bawah, jadi menyesuaikan. Kalau yang sudah menengah ke atas otomatis kan pilihannya di premium. Tapi yang untuk kebutuhan menengah ke bawah asal layak makan aja, asal layak makan, bergizi dan sesuai standar kesehatan. Misal biasanya di sini tuh kalau buat gaji karyawan gitu gimana Pak? Kita sistemnya semi borong Mas, jadi tiap hari kita bayaran, selesai pekerjaan langsung kita bayar. Oh ya Pak, dari kendala terbesar mengelola karyawan itu apa Pak? Paling susah. Ya. Kalau yang paling susah ya kan menghadapi yang tidak jujur dan tidak konsekuen dalam bekerja. Untuk perbedaan ini apakah sangat berpengaruh Pak? Perbedaan beras premium dan yang biasa itu? Perbedaannya tidak berpengaruh Mas, cuma kalau yang beras premium itu cuma diambil yang biji kepalanya aja. Jadi patah, menir, semuanya turun. Jadi yang beras betul-betul utuh itu namanya beras premium. Untuk kualitas masak dan lain-lain itu sama saja. Tapi kalau buat gitu Pak, misal kayak habis seleksi karyawan itu apakah harus kayak ada sebelumnya dia udah pernah bekerja di bidang seperti ini, apa ada pelatihan lagi sebelum masuk apa gimana Pak?
Untuk pelatihan biasanya juga nggak ada pelatihan khusus, menyesuaikan aja, tinggal ngikut temannya, diarahkan teman-temannya. Tapi untuk yang teknisi itu kita ada 4 orang yang apa, untuk setel mesin dan sebagainya itu ada 4 orang. Sering berkendala tapi Pak mesin itu. Nggak sering juga, cuma paling kan karena cuaca, kadang pemadaman listrik kayak gitu kan harus setting ulang dari awal. Nah ini kan pasti kalau padi itu kan ada hama terus beras yang jelek gitu toh Pak. Nah itu bagaimana Bapak mengolah beras tersebut agar layak untuk dijual kembali dengan harga yang ditentukan? Iya Mas, pertanyaan bagus. Ya. Yang ini yang tak tunggu-tunggu. Memang kualitas beras itu berbeda Mas, dari daerah satu ke daerah lain berbeda. Dari segi rasa, segi apa itu berbeda. Tapi untuk memasukkan beras yang ke premium, kita ada alat yang namanya sorter. Sorter itu udah pembersih total, hampa keluar, biji hitam keluar, biji kuning keluar, batu keluar. Cuma ya itu kita ngambil tinggal tingkatannya berapa. Jadi sorter pun kita juga dua kali sorter biar yang premium itu benar-benar bisa standar sesuai Kementan, karena kita juga ada izin edar yang namanya izin dari Kementerian Perdagangan. Nah ini kalau untuk budget sendiri Pak, kira-kira untuk mesin biaya operasionalnya per hari itu kisaran berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu aja ini Pak. Kalau untuk biaya operasional per hari itu, untuk biaya mesin kan sudah kita beli ya, jadi angkanya nggak tahu. Cuma biaya listriknya per hari rata-rata 4 juta, 4 sampai 5 juta. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan? Mungkin itu dulu ya. Ya Pak. Mungkin itu dulu Pak. Gimana Mas hari ini Mas? Hari ini gimana Mas? Oke. Cukup biasa. menarik, luar biasa. Makasih. Sangat-sangat berbobot sekali pabriknya. Apa? Kata-kata hari ini. Bekerja keras agar Soben sukses. Amin. Wisnu, siap dulu. Siap.